Halo teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cendika, dan pada video kali ini saya ingin sharing tentang sebuah topik yang mungkin sudah sangat sering banget ditanyakan di kalangan grup-grup desain. Tentang pertanyaan orang yang baru mau belajar di bidang UI UX adalah bagaimana sih memulai sebagai seorang UI UX designer. Atau apa saja yang perlu dipelajari ketika kita ingin nyemplung di dunia ini, gitu kan? Nah, walaupun pertanyaan ini sudah banyak ditanyakan dan jawabannya sudah banyak beredar dari berbagai macam orang yang menjawab dari versinya masing-masing, tapi tidak jarang justru ini menjadi hal yang cukup membingungkan bagi orang yang mau belajar di bidang UI UX. Nah, hal ini nggak terlepas dari profesi UI UX yang sangat banyak, apalagi banyak orang yang tergiur dengan profesi ini karena yang pertama, profesi ini mungkin sangat menggiurkan karena terlihat relatif lebih mudah dan terlihat sangat mengasyikan, karena yang apa yang dilakukan hanya perlu membuat sebuah karya visual yang mungkin sederhana, diposting di situs-situs showcase sehingga mendatangkan banyak likes, sehingga mendatangkan banyak klien, dan tidak jarang kliennya datang dari luar negeri, yang akhirnya membawa pundi-pundi yang mungkin tidak sedikit bagi orang-orang seperti yang tinggal di negara berkembang seperti Indonesia ketika mendapatkan klien dari luar negeri. Tidak jarang orang yang pengen ke profesi ini itu karena melihat banyak orang-orang yang teman-temannya, lingkungan sekitarnya, atau orang yang dia ikuti itu bekerja di sebuah perusahaan yang terlihat keren nih, katakanlah di dunia serba digital ini, di mana posisi aplikasi ataupun website jadi sangat dekat dengan masyarakat. Itu melihat bagaimana kerja di startup yang levelnya tinggi atau bahkan unicorn, itu work life-nya sangat mengasyikan dan apa yang dilakukan tuh kayaknya asik banget itu kan. Nah, itu membuat hal-hal yang membuat profesi ini semakin banyak diminati, apalagi dengan era yang serba digital ini, membuat perusahaan yang banyak yang shifting ke digital, yang membuat profesi UI UX semakin banyak diminati dan dibutuhkan. Jadi memang demand-nya udah cukup banyak di perusahaan. Dan itu membuat orang-orang tertarik ke profesi ini. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kembali ke awal tadi, gimana sih memulainya? Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, terlihat teman-teman bahwa memang profesi UI UX ini sangat beragam. Dan ketika menjawab pertanyaan tadi adalah bagaimana kita bisa melihat profesi ini sebagai profesi yang sangat spesifik. Jadi jawabannya adalah bagaimana teman belajar, bagaimana teman-teman berproses, itu tergantung bagaimana teman-teman ingin menspesialkan diri di sebuah bidang di UI UX ini. Saya bisa membagi klasifikasinya bagi berbagai golongan. Jadi yang pertama, yang paling dasar ya, mungkin paling sering diminati dan mungkin juga paling sering, paling banyak berkembang dari dulu sampai sekarang, adalah menjadi seorang freelancer. Ada menjadi seorang freelancer yang dimana mereka, teman-teman ini membuat sebuah karya, mungkin bisa bekerja sendiri atau berkelompok, yang akhirnya mendapatkan klien dari berbagai macam sumber, termasuk dari luar negeri, ya kan, dengan hanya dengan memajang karya di situs showcase. Terus yang kedua adalah bagaimana menjadi seorang kompetitor, ya kan. Bagaimana sebagai seorang kompetitor, teman-teman bisa mengikuti lomba-lomba desain yang akhirnya mendapatkan penghasilan dari memenangkan kontes yang memang orang Indonesia tidak jarang juga menjadi top di bidang ini. Terus yang berikutnya lagi adalah menjadi seorang kontributor atau menjadi seorang yang menjual karya di bidang desain, bisa menjual karya UI assets, menjual desain yang akhirnya dibeli orang dari situs-situs marketplace yang ada saat ini. Udah banyak banget sekarang, ya kan. Nah, ini kelompok tertentu yang bekerja sebagai seorang freelance secara independen, yang mungkin tidak begitu menerapkan desain metodologi, ya kan. Nah, ada lagi nih sisi lainnya, yaitu orang-orang yang bekerja secara profesional, maksudnya dalam artian secara dari sisi spesialis, yang dimana menerapkan metode-metode design thinking, dimana orang-orang ini biasanya bekerja sebagai seorang anggota tim di sebuah perusahaan yang membuat sebuah produk ataupun melayani klien dengan permasalahannya masing-masing. Nah, orang seperti ini pada akhirnya akan bekerja di sebuah perusahaan yang nantinya perusahaan itu biasanya berupa startup atau perusahaan enterprise atau corporate, yang di dalamnya sendiri juga penerapan design thinkingnya juga pasti akan berbeda, teman-teman. Nah, jadi akan jadi sebuah hal pembahasan tersendiri ketika kita membahas tentang hal tersebut,
dimana di dalam sebuah perusahaan sendiri itu untuk bisa menerapkan design thinking, ya kan, design methodology adalah sebuah struggle sendiri. Apalagi untuk teman-teman yang memang baru memulai mengenalkan, ya kan, mengintroduce tentang metodologi ini ke sebuah perusahaan yang mungkin belum digital centric, itu sebuah effort tersendiri. Jadi tidak salah, maksudnya tidak heran ketika ada pertanyaan seperti itu dan melihat teman-teman hanya fokus di visual saja. Orang-orang yang memang menerapkan dari sisi fundamental desain dan berusaha keras untuk menerapkan itu di perusahaannya sebagai sebuah culture, pasti akan mungkin sedikit tersinggung nih ketika kita sebagai seorang visual designer hanya mengatakan bahwa desain dari segi visual saja sudah cukup bisa mendatangkan pundi-pundi penghasilan bagi kita. Nah, bagaimana teman-teman ingin menspesialkan diri tergantung minat teman-teman sendiri nih. Ada orang-orang yang memang sudah cukup puas, cukup kuat di bidang visual, karena memang saat ini di dunia visual ini memang orang Indonesia sudah cukup terkenal dan banyak sekali figur-figur yang menjadi idola kaula muda di Indonesia, ya kan, yang ingin berangkat dari sini kemudian bisa sukses di bidang ini. Kita melihat bahwa banyak sekali desainer Indonesia yang akhirnya top di dunia freelancer maupun kompetisi. Bisa kita katakan, bisa sebutkan kayak di situs kayak topcoder.com, ya kan. Beberapa orang Indonesia menjuarai situs-situs lomba-lomba online-nya di Topcoder, 99 Designs, ya kan, di mana orang Indonesia menduduki puncak klasemen dan bahkan berkompetisi dan menang dibanding dari desainer di negara lain, atau bahkan di situs showcase kayak di Dribbble ataupun di situs lainnya, orang Indonesia menempati posisi-posisi top ranking dengan follower yang paling banyak dan karyanya cukup banyak diminati oleh orang-orang di seluruh dunia, yang tentunya pasti akan membuat sebuah turnaround dari hasil popularitasnya sehingga banyak project yang masuk ke freelancer maupun tim tersebut. Nah, di sisi enterprise ataupun startup sendiri yang orang-orang menerapkan design methodology, tidak jarang nih bahwa orang Indonesia memang juga keren-keren. Bahkan kita melihat bahwa banyak startup di Indonesia yang levelnya sudah unicorn, bahkan decacorn, itu influence-nya tidak hanya di level Indonesia sendiri, tapi bahkan di level dunia. Kita sudah dilihat bahwa memang secara digital Indonesia sudah cukup sukses menerapkan dunia seperti ini, menerapkan desain metodologi yang benar sehingga bisa memberikan solusi yang memberikan value besar ke masyarakat. Yang tentunya gajinya, ya kan, penghargaan yang didapatkan oleh orang-orang Indonesia yang bekerja di lokal, ya, itu tidak kalah dengan industri yang sudah lama, yang industrial centric, ya, katakanlah industri yang sudah bergerak di bidang engineering, sehingga salary di bidang desain ini juga cukup menggiurkan dan sangat kompetitif. Not to mention banyak juga orang Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai seorang desainer dan talent kita sudah sangat diakui, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, untuk bisa sukses di masing-masing bidang itu pastinya harus melakukan sebuah hal, kan. Dan tentunya untuk bisa bersaing, bisa sukses, tentunya banyak step-step yang harus dilalui. Dan step-step masing-masing bidang itu tentunya tidak sama. Tidak bisa kita mengeneralisir orang yang bekerja sebagai seorang freelancer, ingin fokus untuk mendeliver visual, membuat karya portfolio yang bisa dilihat dan mendapatkan klien dari situ, harus menerapkan desain metodologi yang sangat kompleks. Itu mungkin tidak ada value yang bisa teman-teman seorang freelancer dapatkan kita mempelajari proses itu untuk hasil outcome yang dia gunakan mendapatkan klien. Sebaliknya, orang-orang yang bekerja sebagai seorang practitioner di sebuah perusahaan, tentunya eksplorasi visual mungkin nggak ada artinya, karena apa yang mereka jual, apa yang mereka jual ke stakeholder untuk mendapatkan buy-in itu adalah sebuah proses dan sebuah matriks yang terukur sehingga bisa membuat seorang decision maker menerapkan atau memutuskan untuk mengaplikasikan solusi tersebut untuk produknya. Nah, proses ini menjadi sangat menarik teman-teman karena prosesnya akan sangat berbeda, dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan secara high level tentang apa saja yang bisa teman-teman lakukan untuk sukses di bidang masing-masing tertentu. Jadi proses untuk menjadi seorang UI UX designer biasanya di fase-fase awal terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok orang yang ingin menjadi seorang spesialis dengan cara mempelajari desain metodologi yang benar, yaitu dengan membaca literatur tentang design thinking, dengan mengikuti course atau mengikuti tips-tips desain sprint yang benar,
atau bahkan mengikuti kuliah di jurusan yang sangat spesifik dengan harapan bisa akhirnya diterima di level enterprise sebagai anggota staff atau anggota tim di sebuah agensi atau startup yang menerapkan desain teknologi untuk membuat sebuah impact yang besar, sebuah produk yang solutif yang akhirnya menjadi kepuasan tersendiri bagi orang yang bekerja di sana. Atau bahkan orang-orang yang kedua itu kelompok orang yang akhirnya fokus ke visual exploration, fokus memperkaya portfolio dengan cara mengupgrade kemampuan skillnya dengan mempelajari tool sebanyak mungkin, yang kemudian pada akhirnya terlihat nih di banyak grup-grup yang akhirnya banyak shoot di situs showcase seperti di Dribbble, di Behance, yang akhirnya fokus ke secara visual nih memajang karya mereka dengan harapan pada akhirnya bisa mendapatkan feedback sekaligus mendapatkan popularitas yang akan menaikkan positioning dia sebagai seorang freelancer. Nah, hanya saja ada satu tips teman-teman yang saya sarankan bagi teman-teman yang ingin fokus ke dunia freelancing, yaitu di fase-fase awal daripada teman-teman yang hanya fokus memperkaya kemampuan visualnya dan juga exploration. Untuk orang-orang yang ingin fokus berkompetisi, yaitu dengan jalur mendapatkan pundi-pundi uang dengan cara memenangkan kontes, atau bahkan orang-orang yang ingin benar-benar fokus sebagai seorang freelancer di situs-situs crowdsourcing atau marketplace talent, langkah awal yang paling tepat dibanding teman-teman hanya fokus untuk eksplorasi visual adalah dengan cara mengikuti kompetisi. Karena kompetisi ini adalah cara yang paling efektif untuk teman-teman bisa secara instan mengupgrade kemampuan dari sisi visual exploration sekaligus dari sisi kemampuan memahami brief. Karena pada akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa kerjaan kita sebagai seorang desainer adalah bagaimana bisa mentranslate kebutuhan klien ke dalam sebuah solusi user experience sama user interface yang kita tawarkan ke mereka sebagai sebuah solusi tatap muka yang bisa akhirnya membantu mereka untuk memperlancar proses bisnisnya atau membuat seorang user bisa melakukan tujuannya ketika menggunakan aplikasi itu. Nah, di kompetisi ini, teman-teman akhirnya dihadapkan nih di sebuah permasalahan nyata. Dan saya rasa proses kita belajar itu akan sangat termotivasi dengan adanya hadiah ya kan ditawarkan. Meskipun di fase-fase awal ini mungkin teman-teman katakan, oh saya masih kurang jago untuk berkompetisi, saya nggak pede kan. Nggak ada salahnya, tapi disitulah prosesnya. Di fase-fase awal jangan pernah berpikir untuk bisa memenangkan, tapi aiminglah untuk pada akhirnya belajar di karya-karya yang menang. Karena pada kenyataannya ketika kita hanya fokus untuk membuat sebuah visual exploration dan majang di situs showcase seperti Dribbble, kita hanya akan ekspektasi orang untuk memuji karya kita dari segi visual, tidak benar-benar bisa mendapatkan feedback dari prosesnya. Dan sedangkan di kompetisi, kita sudah dihadapkan pada permasalahan yang nyata nih, sebuah permasalahan nyata di mana ada klien yang mendapatkan sebuah pekerjaan yang ingin dia berikan kepada freelancer, dan kita sebagai seorang desainer harus bisa menerjemahkan masalah itu. Dan proses berpikir ini akan butuh dilatih secara terus-menerus sehingga kita sebagai seorang desainer bisa menjadi secara intuitif nih memiliki sebuah solusi yang bisa tawarkan meskipun kita secara individual. Nah, di sisi lain, ya kan, dengan cara mengikuti banyak kontes ini, meskipun kita di aiming di awal mungkin akan sangat kecil kemungkinan kita untuk menang karena kita masih levelnya masih amatir, tapi di sisi lain kita bisa menggunakan desain kita yang kalah ini, yang tidak menang, itu sebagai bahan kita untuk portfolio, untuk visual exploration. Tapi di sisi lain kita juga ada proses memahami brief di baliknya. Jadi sebuah desain eksplorasi tidak hanya eksplorasi visual saja, tapi juga eksplorasi tentang bagaimana kita menyelesaikan sebuah permasalahan desain. Nah, di fase-fase awal ini teman-teman akan jadi sangat penting nih. Seberapa cepat teman-teman berproses, seberapa cepat teman-teman pada akhirnya bisa menambah portfolio, tidak hanya eksplorasi saja, tapi meaningful, tapi juga ada tujuannya. Dan meskipun desain teman-teman kalah, teman-teman bisa memajang hasil karya ini ke situs showcase juga, seperti Dribbble dan sebagainya, dan juga tetap pada akhirnya bisa minta feedback ke teman-teman yang lainnya. Nah, perbedaan antara seorang kompetitor dengan seorang freelancer adalah mungkin seorang kompetitor, aiming berikutnya adalah teman-teman berusaha untuk memenangkan kontes. Karena pada kenyataannya untuk bisa, yang saya lihat nih di situs-situs kontes seperti Top Coder, seperti 99 Designs, sebenarnya ada patternnya, ada hal kunci yang membuat teman-teman tuh pada akhirnya banyak yang secara konstan terus rutin rajin menjuarai situs-situs kontes karena mereka sudah mengerti tips atau rahasianya. Salah satu yang saya lihat adalah bagaimana seorang desainer bisa
ketika mendapatkan brief dari sebuah kontes, dia tidak hanya melakukan brief itu, tapi juga bisa memberikan sebuah fitur yang pada akhirnya belum dipikirkan oleh klien, tapi kita tawarkan di awal, sehingga klien melihat kita sebagai seorang yang lebih visioner, lebih bisa memberikan solusi yang beyond the expected gitu kan. Dan juga termasuk banyak tips lain seperti bagaimana seorang freelancer, kompetitor bisa mendapatkan memberikan sesuatu lebih dari yang diminta. Nah, tips-tips seperti ini mungkin bisa kita bahas di video yang lainnya lagi. Tapi yang berikutnya lagi, untuk sebagai seorang freelancer, kalau ingin benar-benar fokus sebagai seorang freelancer, setelah teman-teman mengikuti banyak kontes, rapikan portfolio itu, sehingga karena pada akhirnya sebuah requirement bagi seorang freelancer untuk bisa memenangkan sebuah project di freelancer, situs-situs marketplace talent seperti freelancer.com, itulah dengan cara memberikan ngebit sebuah proposal yang disertai dengan portfolio. Jadi tidak mungkin kan kalau kita tanpa portfolio bisa menangkan sebuah project. Nah, hasil kontes tadi itu bisa teman-teman gunakan untuk sebagai bekal teman-teman untuk pada akhirnya ngebit di banyak situs freelancer. Karena pada akhirnya orang yang terpilih nantilah orang yang bisa memberikan cover letter ataupun introduction dirinya dengan sangat meyakinkan, dengan harga yang kompetitif, tapi juga dengan portfolio yang cukup baik. Dan kalian pun bisa menilai portfolio teman-teman yang hanya merupakan visual exploration dan juga portfolio teman-teman yang memang adalah sebuah project nyata, itu pasti akan terlihat berbeda. Dan tidak mungkin kan kalau teman-teman hanya untuk memperkaya portfolio di visual exploration itu benar-benar membuat sebuah desain yang kompleks, itu mungkin akan buang waktu bagi teman-teman. Tapi nggak ada salahnya ketika teman-teman membuat sebuah exploration itu memang sudah ada kliennya benar, dan siapa tahu kan di fase-fase awal bahkan teman-teman sudah bisa memenangkan kontes yang tentunya akan jadi sebuah motivasi tersendiri untuk teman bisa melanjutkan proses di awal itu sehingga lebih cepat lagi berproses. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang bisa teman-teman lakukan. Dan untuk orang-orang yang difokus menjadi seorang desainer di level startup biasanya, karena orang-orang yang tidak fokus sebagai seorang freelancer biasanya fokus untuk bekerja juga terbagi menjadi dua, yaitu orang-orang yang fokus ke level enterprise menjadi seorang spesialis ya kan, dan juga level-level agensi yang memang banyak dibutuhkan adalah orang-orang yang full stack designer yang menguasai banyak tool, jadi lebih ke portfolionya dibandingkan prosesnya. Nah, di sini mungkin sudah terlihat lagi perbedaannya bahwa orang-orang yang memang fokus di full stack ya kan, itu biasanya teman-teman memperbanyak portfolio juga, memperbanyak eksplorasi dari tren-tren yang terkini. Itu akan membuat sebuah magnet bagi teman-teman untuk seorang agensi ataupun startup akhirnya melirik teman-teman sebagai seorang full stack designer. Itu dengan mengikuti banyak trends, visual explorations, ya termasuk upload di Dribbble tadi, meminta feedback, menambah popularitas, dan mungkin secara simple teman-teman mikir bahwa orang-orang yang bekerja di level startup itu mungkin yang full stack tadi mungkin tidak mendapatkan kompensasi atau penghargaan apresiasi lebih tinggi daripada orang yang bekerja di level enterprise sebagai seorang spesialis. Mungkin ada benarnya, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena yang saya lihat di beberapa pekerjaan yang saya ikuti dari teman-teman tempat saya bekerja di Amerika, banyak karyawan-karyawan di tempat saya bekerja itu pada akhirnya malah pindah ke level startup. Karena di startup mereka dihargai lebih tinggi. Dan saya yakin di Indonesia pun juga banyak yang melakukan hal yang sama. Bahwa kemampuan talent sebagai seorang individu itu sangat lebih dihargai di level startup daripada di level enterprise. Karena di level enterprise biasanya teman-teman dari pengalaman saya pribadi, itu orang-orang akan berusaha untuk bekerja secara minimum, ya kan? Tidak terlalu mengepush dirinya karena dia merasa kerja dia besar atau sedikit pun mungkin perusahaan melihatnya akan sama saja. Karena birokrasi yang sangat panjang, ya kan, untuk mendapatkan apresiasi itu membutuhkan proses yang panjang. Tapi di level startup mungkin secara instan seorang desainer bisa langsung berhubungan dengan seorang CEO, yang akhirnya seorang CEO akan melihat kemampuan teman-teman dan benar-benar memberikan apresiasi teman-teman sesuai dengan kemampuan yang kalian teman-teman miliki. Bisa mengerjakan ilustrasi, bisa mengerjakan 3D, bisa mengerjakan user interface. Itu mungkin teman-teman akan diapresiasi lebih tinggi dibandingkan teman-teman ketika bekerja di di enterprise yang mungkin kemampuan teman-teman hanya di
diperlukan mungkin tidak sampai setengahnya saja karena dari seluruh kemampuan yang teman-teman miliki. Nah, termasuk bagaimana dari sisi kepuasan juga kan, ketika teman-teman bisa bekerja dan memaksimalkan seluruh kemampuan yang teman-teman miliki, itu kepuasannya, satisfying-nya akan lebih daripada hanya sekedar melakukan sesuatu dengan at minimum efforts gitu kan. Nah, langkah berikutnya bagi teman-teman yang ingin fokus ke bekerja sebagai seorang spesialis adalah dengan cara memperbanyak membuat case study. Jadi setelah teman-teman nanti sebelumnya sudah saya ceritakan bekerja di level belajar tentang desain metodologi, langkah berikutnya mungkin teman-teman bisa mencoba membuat portfolio yang fokus ke prosesnya, fokus ke case study. Karena banyak sekali dilihat bahwa orang-orang terlalu banyak mengumbar visual exploration, mengumbar tentang membuat sebuah mock-up, membuat sebuah desain yang mungkin tanpa diikuti dengan proses yang komprehensif. Padahal di level spesial, di level enterprise, sangat penting bagi teman-teman untuk bisa meyakinkan ya kan calon manajer bos teman-teman, recruiter untuk benar-benar melihat teman-teman sebagai seorang design thinker, yang dimana proses itu above everything gitu kan, dimana teman-teman bisa menunjukkan bahwa apa yang teman-teman lakukan itu bisa memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang teman-teman identify sebelumnya. Nah, membuat sebuah proses ini akan diwujudkan dengan sangat bagus dalam bentuk case study. Jadi instead of membuat banyak visual exploration, fokuslah sebuah karya nyata, karya yang komprehensif yang dengan proses lengkap. Jadi quality above quantity untuk orang yang ingin fokus ke spesialis. Kemudian mulai apply ke perusahaan sebagai karyawan dengan bekal portfolio proses yang teman-teman bawa, dan kemudian teman bisa aiming untuk getting promote to higher level. Termasuk orang-orang yang fokus bekerja sebagai full stack designer, teman-teman bisa apply untuk level engineer dulu, dan kemudian sekarang constantly memberikan kontribusi yang besar sebesarnya kepada perusahaan, sehingga bukan tidak mungkin bahwa teman-teman akan menjadi satu bagian dari sebuah startup itu untuk berkembang, dan akhirnya bukan tidak mungkin bahwa teman-teman akan secara gradual ya kan transform startup itu menjadi sebuah perusahaan yang jauh lebih besar lagi, dan teman-teman juga akan mendapatkan sebuah impact yang sepadan dari effort teman-teman yang lakukan sebelumnya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu saja beberapa tips yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman yang ingin memulai sebuah proses sebagai seorang UI designer tapi masih bingung ingin ke arah mana. Dan juga banyak lagi yang bisa dibahas sebenarnya dari sisi sini, bagaimana tentang lifestyle-nya juga. Mungkin akan bisa kita bahas di video yang lainnya tentang bagaimana lifestyle seorang kompetitor, seorang freelancer, full stack designer, spesialis dalam kehidupan sehari yang mungkin juga cocok bagi teman-teman yang ingin fokus di salah satunya. Terima kasih sudah nonton, dan semoga bermanfaat dari apa yang saya sampaikan. Mohon tinggalkan komentar, pesan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.